Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Dianiaya karena Kebenaran. Saudara, salah satu perkataan Tuhan Yesus ketika ia mengajar di bukit atau menyampaikan khotbahnya di atas bukit mengatakan, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Matius 5 ayat 10. Kata kebenaran di sini dalam teks aslinya dipakai kata dikaiosune. Artinya kebenaran yang didasarkan atas perbuatan atau tindakan yang serupa dengan Yesus. Hal ini menyangkut sikap hati dan cara berpikir. Jadi bukan hanya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang kelihatan mata. Dengan kata lain, dikaiosune itu artinya hidup seperti yang dikehendaki Bapa. Hidup yang berkenan kepada Bapa. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang hidup dalam kebenaran, yang artinya orang yang hidupnya berkenan di hadapan Bapa, yang hidupnya serupa dengan Tuhan Yesus, akan mengalami aniaya. Tentu perkataan Tuhan ini mengisyaratkan bahwa orang-orang pada waktu itu yang mau mengikut Dia harus siap untuk menerima aniaya. Dan aniaya yang dimaksud adalah aniaya secara fisik. Hal ini Tuhan Yesus tegaskan justru pada awal pelayanannya. Tuhan tentu tidak mau kalau kelak para pengikutnya kecewa. Tetapi Tuhan Yesus juga mengatakan, meskipun mereka dianiaya, mereka akan berbahagia, karena mereka akan empunya kerajaan surga. Itu berarti di balik penderitaan terdapat suatu pengharapan, yaitu kerajaan surga. Perkataan Tuhan Yesus itu juga bisa dimaknai bahwa Tuhan menjanjikan kepada siapapun yang mengikut jejaknya akan beroleh kerajaan surga. Itu janjinya. Dia tidak pernah mengajarkan atau menjanjikan kenyamanan atau berkat-berkat jasmani. Tidak pernah. Justru dia mengatakan sebaliknya, bahwa orang yang hidup dalam kebenaran, yang mengikuti jalan hidupnya, yang meneladani Dia, yang hidup seperti Dia hidup, akan mengalami aniaya, bahkan dicela dan difitnah. Matius 5 ayat 11 mengatakan, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Dicela maksudnya dikecam, diremehkan, tidak dipercaya. Kalau dalam bahasa Jawa dikatakan dipaido, begitu saudara. Sedang difitnahkan, segala yang jahat, artinya dipersalahkan. Meskipun yang dilakukan adalah benar, tetapi tetap saja salah, saudara. Apa yang dikatakan Tuhan itu memang benar adanya. Itu sudah dibuktikan dan dialami oleh murid-murid Yesus generasi pertama. Ketika itu, orang yang mengaku Kristen atau sebagai pengikut Kristus, taruhannya adalah nyawa mereka.
paling sedikit mereka harus berani menghadapi aniaya atau siksaan secara fisik. Mereka harus berani kehilangan harta benda, keluarga, atau kenyamanan hidup. Coba perhatikan apa yang dialami Stefanus, di mana ia dirajam batu sampai mati. Petrus mati dengan cara disalib dengan kepala di bawah. Yakobus dieksekusi mati dengan pedang. Yohanes sempat direndam dalam minyak yang mendidih. Dan masih banyak penderitaan dan aniaya yang dialami oleh pengikut Yesus pada waktu itu. Tetapi yang mengherankan, kekristenan pada saat itu tidak mati, tetapi sebaliknya malah melalui aniaya, kekristenan berkembang dan tumbuh dengan sangat pesat. Banyak orang yang akhirnya menerima Tuhan Yesus dan dibaptis. Sebaliknya, ketika kekristenan mendapat tempat atau keleluasaan, bahkan ketika tokoh-tokoh atau para pemuka Kristen mendapat kedudukan di dalam pemerintahan waktu itu, sekitar abad ke-5, justru kekristenan semakin merosot. Sampai sekarang pun bisa dikatakan nilai-nilai kekristenan yang diajarkan dan diwariskan oleh Yesus dan jemaat mula-mula hampir sudah tidak bisa ditemukan. Kekristenan sudah di-downgrade atau diturunkan nilainya. Warisan kekristenan yang didapat hanyalah liturgi dan organisasi gereja serta doktrin-doktrin yang tidak semuanya sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Ini tentu sesuatu yang ironi dan sangat disayangkan, saudara. Sekarang ini pengikut Kristus atau orang Kristen secara umum tidak ada yang mengalami aniaya secara fisik. Ada HAM, hak asasi manusia. Ada toleransi beragama, apalagi kalau tinggal di negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama seperti di Indonesia ini. Kebanyakan orang Kristen bisa beribadah dengan leluasa dan nyaman. Oleh sebab itu, orang Kristen yang mau benar-benar hidup dalam kebenaran, maksudnya mengenakan hidup Yesus, hidup seperti hidup yang dijalani Yesus, orang Kristen harus mau merobek dagingnya sendiri, bahkan harus berani kehilangan nyawa. Yang saya maksud dengan daging dan nyawa di sini adalah segala bentuk keakuan dan kesenangan duniawi, saudara. Orang percaya harus berani menanggalkan egonya agar bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Harus berani melepaskan diri dari segala miliknya dan tidak terikat dengan percintaan dunia. Ini tentu tidak mudah dan bahkan sakit, saudara. Bahkan sangat sakit. Karena itu sama artinya sedang menganiaya dirinya sendiri dan membuat dirinya menderita. Tetapi jujur, kalau saudara melakukan hal itu, pasti dianggap tidak wajar. Saudara akan dicela, diketawain, akan dikecam, bahkan difitnah atau dipersalahkan banyak orang. Tetapi saudara tidak perlu takut, karena semuanya itu akan terbukti di pengadilan Allah nantinya. 1 Petrus 3 ayat 16 mengatakan, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Dari ayat ini
Jelas bahwa orang-orang yang mencela, mengecap, dan memfitnah akan menjadi malu. Oleh sebab itu, saudara, saya ajak setiap kita untuk tidak takut untuk hidup saleh, hidup benar di hadapan Allah, meskipun harus menderita. Tidak apa-apa. Yang penting, kelak kita bisa masuk dan mendiami surganya yang mulia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.